acara kajian Muslimah Indosat dan Mogot. Dan alhamdulillah, tak lupa salawat dan salamnya selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah kita termasuk dalam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Kahfi, ya, Muhammad Kahfi. Insya Allah berkenan untuk hadir di kajian Indosat untuk pertama kali, ya. Insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini mengawali dari kajian Zuhur Indosat dan Mogot yang sebelumnya diadakan di gedung D, dan pada kesempatan hari ini kita di gedung C ini hanya sementara. Kita sedang melakukan proses perizinannya di ruang Pluto. Insya Allah di pekan depan kalau memang berkehendak nanti kita akan beralih ke ruang Pluto. Tapi untuk minggu ini, pekan ini kita akan ada kajian di musola gedung C ini. Baik, alhamdulillah tadi telah kita sampaikan. Nanti ada beberapa yang akan disampaikan terkait dengan tema hari ini, persiapan Ramadan, ya Ustaz, ya. Persiapan Ramadan. Persiapan sebelum Ramadan apa aja yang memang akan disampaikan Ustaz Muhammad Kahfi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak maju ke depan aja. Biasa kalau nyender nanti pules ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inni nazartu lirrahmani sawma, sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini merupakan pertemuan yang sangat singkat tapi waktunya bisa menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Jadi 1 jam ini insya Allah kurang lebih kita membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat banyaknya. Kira-kira sanggup Pak 1 hari 1000 rakaat sholat sunnah? Tadi tahajud berapa rakaat? Ya, ada yang bangun tahajud tadi atau kebablasan? Nah ini luar biasa ya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya sampai-sampai setan berusaha menggoda agar jangan sampai ada orang-orang Islam yang belajar agamanya. Ya, jangan sampai ada orang Islam yang belajar agamanya. Makanya Allah katakan udkhulu fi silmi kafah. Syarat ketika sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bahkan digambarkan oleh ulama sampai-sampai saja ketika ba'da kita mengadakan salat berjamaah, itu langsung diisi dengan tausiah, itu diperbolehkan. Ya, ada orang yang sedang sholat. Sampai pentingnya ilmu itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa pahami dan pulang nanti insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita, yang berjuang untuk kita sampai yaumil qiyamah nanti. Dan insya Allah bahkan di yaumil qiyamah Rasul orang yang paling sibuk mencari umatnya agar diselamatkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah sebelum kita mulai kajian kita, ya, saya mau bertanya ini dengan lubuk hati saya yang paling dalam. Kalau seandainya saya bertanya, kemudian Bapak Ibu sekalian jawabannya benar, tolong takbir Allahu Akbar. Misalkan, apakah Anda cinta kepada Allah? Kalau cinta jawabannya apa? Allahu Akbar. Tapi kalau nggak cinta, istighfar, astagfirullahaladzim. Apakah Anda cinta kepada Allah?
Allahu Akbar. Apakah cinta kepada Rasulullah? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah rajin sholat 5 waktu? Allahu Akbar. Apakah sholatnya di masjid? Allahu Akbar. Apakah sholatnya tepat pada waktunya? Gue ragu-ragu nih, kalau jawabnya kan udah terjadi nih. Kalau benar berarti takbir, kalau tidak berarti istighfar. Apakah sudah baca Al-Quran setiap hari? Astagfirullah. Apakah sudah hafal 1 juz dalam Al-Quran? Astagfirullah. Ragu-ragu ya. Tadi Allah Akbarnya kenceng banget ya. Apakah rajin tahajud di malam hari? Astagfirullah. Apakah rajin puasa sunnah? Baik, jadi banyak istighfar ini ternyata. Nah, jadi bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimana persiapan dan keistimewaan bulan Ramadan. Ya, jadi persiapan dan keistimewaan bulan Ramadan. Nah, yang pertama kita bisa perhatikan bahwa persiapan kita menjelang Ramadan sebenarnya ini sudah start yang cukup bagus masuk bulan Rajab. Ya, sekarang terhitung kurang lebih tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah. Nah, ketika masuk bulan Rajab, persiapan yang pertama harus kita kencangkan adalah persiapan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang disunahkan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat masuk di bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Sudah hafal semuanya belum? Sudah ya? Nah, saya ulangi ya, ntar kita bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Coba sekarang hadirin sekalian coba. Ikhwannya coba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Saya ulangi sekali lagi, ikuti saya. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Sudah hafal? Nah, kita ulang sekali lagi. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Sekarang kita bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Nah, itu merupakan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu merupakan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita baca pada saat bulan Rajab, berkali-kali berulang-ulang. Ya. Maksudnya apa? Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan ba'da salat subuh kita memperbanyak doa kepada Allah, bukan tidur. Ya, bahkan ketika sampai berangkat ke kantor naik motor pun, di motor pun diusahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalkan doanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Barang siapa yang dia baca 3 kali kata Rasulullah di waktu pagi, maka tidak ada yang dapat membahayakan dia sampai sore harinya. Dan ketika dia baca di sore harinya 3 kali, maka tidak ada yang dapat membahayakan dia sampai pagi harinya, kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gambaran doa ini senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya doa ini apa? Baginda Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Nah, berkah dalam istilah Quran itu digambarkan di surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk. Di ayat pertama Allah katakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maksudnya Allah yang menguasai segala kerajaan. Ya. Jadi Allah menguasai segala kerajaan. Artinya apa? Tabarok, berkah itu artinya suci. Jadi orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya semakin disucikan dari perbuatan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita tiba-tiba ketemu teman, tiba-tiba perutnya udah gemuk, Pak.
ya udah apa namanya buncit misalkan gitu ya, terus ada yang bilang wah berkah nih dia gitu misalkan, atau kemudian dia sudah punya mobil, wah berkah nih dia hidupnya, dia sudah punya rumah, berkah nih dia hidupnya. Nah harus kita perhatikan, berkah di sini bukan diukur dalam Islam, bukan dari ukuran materi, bukan dari ukuran jasadnya dia, tapi berkah itu diukur adalah semakin dia mendapatkan keberkahan dari Allah, maka semakin banyak dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak amal soleh yang dia kerjakan. Dan tentunya semakin kuat dia meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan di situ, bariklah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab. Nah sekarang ini, fi itu dalam bahasa Arab ditekankan di dalam. Ya bagaimana Allah menguatkan kita di bulan Rajab ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau misalkan ada pengumuman karyawan gajinya naik, berkah nggak Pak kira-kira Pak? Berkah nggak Pak kira-kira? Wah bulan depan misalkan gajinya naik 2 kali lipat, berkah nggak kira-kira? Berkah. Ya berkah atau tidak? Bisa jadi berkah kalau seandainya gaji yang dia pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya semakin dia mendapatkan uang yang banyak, tapi dia semakin ingkar kepada Allah, bahkan banyak larangan Allah yang dia laksanakan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia kerjakan, bahkan perbuatan yang diperintahkan Allah dia tinggalkan, maka sebenarnya orang itu walaupun banyak hartanya, tapi dia sedang dijauhkan dari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu di bulan Rajab ini. Dan nanti insya Allah di bulan Sa'ban. Dan terakhir baginda Rasulullah mengatakan, balighna, Allahumma balighna, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Nah, ini persiapan yang pertama ya kita untuk mendapati puasa Ramadan. Saya mau tanya, kira-kira kita yakin nggak bulan Ramadan masih hidup Pak? Tidak. Yakin apa tidak? Tidak. Tidak yakin ya. Berarti kapanpun bisa nggak meninggal? Bisa. Bisa nggak pulang dari sini meninggal? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Ya mudah-mudahan sih saya belakangan, bapak-bapak duluan dah ya. Ya. Atau bapak-bapak duluan saya belakangan ya. Nah jadi itu artinya yang terjadi apa? Kita nggak tahu nih kapan kita wafat. Makanya salah satu yang bisa memperpanjang umur kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika kita pulang kantor, takdirnya kita mendapatkan musibah di tengah jalan. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat zuhur, kita melaksanakan sholat asar, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah berikanlah perlindungan kepada kami ya untuk terhindar daripada musibah. Bisa jadi ketika doanya kuat, doanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya akan datang di sore itu, pulang kantor itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal yang penting sekali buat berdoa, agar kita mengulang-ulang doa agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi pernah nggak kita berpikir begini? Kok saya udah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabul ya? Pernah nggak tersirat begitu? Ya, saya udah banyak doa ya Allah, tapi kok nggak dikabul-kabul? Hati-hati dengan doa yang seperti itu. Jadi kalau seandainya ada seorang mukmin yang dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpikir di hatinya atau dia terlintas di ucapannya, wah saya udah doa nih tapi nggak dikabul-kabul nih. Maka Rasulullah katakan doa itu tergesa-gesa. Ya, maka doa yang semacam itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindarkan ketika berdoa, jangan sampai ada ucapan, kenapa saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka persiapan doa yang kita kejar ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan, kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ya mereka yang punya mobil banyak, rumahnya bertingkat, ya kemudian fasilitasnya keren, mereka berkah, tidak jaminan. Ya berkah itu adalah apa yang dia punya, semuanya itu mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang HP-nya 1 juta, ada lagi yang HP-nya 9 juta, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi yang HP-nya 1 juta, dia lebih berkah dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena HP-nya dijaga untuk urusan-urusan yang mengandung kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kita kejar doa kita dengan lisan dan dengan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, persiapan yang kedua ya, ini kita percepat saja sampai jam berapa? Setengah dua ya. Jadi kalau ada yang mau tanya jawab silakan.
Ya. Nah, persiapan yang berikutnya adalah persiapan ilmu yang harus kita persiapkan. Nah, kenapa? Karena orang yang berilmu ini bandingannya sangat tinggi di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang melangkahkan kakinya ke dalam majelis ilmu dengan mudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kan, kita percaya akan datangnya kiamat ya. Kita percaya akan datangnya hari kiamat, bahkan yaumil hisab. Nanti di antara kita semua yang hadir, misalkan nanti di padang mahsyar, itu ada dinding yang sangat panjang, sangat tinggi. Dipanggil tuh misalkan, ada nggak di sini yang namanya Pak Sandi ada ya? Ada namanya Pak Sandi, misalkan namanya Sandi, sini, misalkan gitu, dipanggil sama Allah. Ya, itu langsung masuk gitu. Ya, itu langsung masuk ke mana? Ke dalam bagaimana jembatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Sandi semasa di dunianya dia banyak mengerjakan amal sholih, dia bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia optimal untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan dimudahkan melewati jembatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jembatan neraka itu Masya Allah jembatan yang paling angker, menyeramkan, dan setiap kita nanti akan melewatinya. Dan di bawahnya itu neraka jahanam. Yang digambarkan neraka jahanam itu 70 tahun ketika manusia dilemparkan dari atas baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun perjalanan. Begitu dalamnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada apapun, tidak ada petunjuk apapun sama sekali. Tidak ada lampu sama sekali, tidak ada cahaya sama sekali. Yang ada cahaya adalah orang-orang yang beramal sholih, wabil khusus orang-orang yang menjaga sholatnya dengan tepat waktu. Tapi kemudian dia amalkan sholatnya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di sana baginda Rasulullah sudah menanti di depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah nanti pengajian kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya pengajian salah satunya. Kalau Pak Sandi ke surga, sementara di antara kita ada yang mampir ke neraka, dan Pak Sandi banyak amal sholihnya, itu bisa Pak Sandi melihat kita. Dan orang-orang yang punya amal sholih yang banyak, dia bisa menarik 40 orang yang dia sukai untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat keluarganya udah, sahabatnya udah, teman ngajinya di kantornya udah belum dilihat. Enggak. Oh ada nih satu orang, mana kok nggak ada di surga ya dia ya? Ya, dia minta sama, ternyata dia di neraka. Maka dia bisa minta dia angkat sama Allah Subhanahu wa taala agar orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bergaul dengan orang-orang yang sholih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ditanya Pak, mau langsung ke surga apa mampir ke neraka dulu? Ya, pengen ke neraka sebentar nggak? Ya. Dan luar biasa neraka itu dahsyatnya. Satu hari di neraka itu lamanya 1000 tahun di dunia. Ini yang membuat kita menjadi merasakan panjangnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini digambarkan persiapan ilmu yang penting. Kenapa? Karena orang yang beramal tanpa ilmu maka pasti amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap manusia ketika dia beramal, nanti di yaumil qiyamah dia akan ditanya, "Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat itu?" Dan rujukan kita adalah Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Sepanjang Quran dan hadis membolehkan dan ulama mendukung, itulah yang kita kerjakan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian persiapan apa ilmu yang harus kita pahami pertama? Nah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 36. Ya, ini ingat-ingat suratnya karena biasanya daya ingat manusia cuma 8 jam. Jadi yang nggak mencatat nanti pulang ke rumah sampai malam kira-kira masih ingat apa tidak? Kajian sekarang masih ingat nggak kira-kira? Nggak ingat ya. Nah, kurang lebih sekitar 8 jam daya ingat kita. Nah, jadi yang pertama digambarkan di surat Maryam ayat 36. Apa yang Allah jelaskan kepada kita? Ini menjelaskan gambaran puasa secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Inni nazartu lirahmani sauma. Sesungguhnya ketika Maryam telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya apa bernazar puasa di sini? Maka diartikan puasa dari ayat ini adalah menahan berbicara. Maka disimpulkan bahwa puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu harus kita pahami itu. Jadi menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang jadi masalah di sini membatalkan puasanya ada 2 hal. Yang pertama adalah membatalkan syariat puasa
Dan yang kedua, membatalkan pahala daripada puasa. Apa syariat puasa? Membatalkan puasanya. Seperti makan, kemudian minum, muntah dengan sengaja, kentut di kolam renang. Ya, kentut di kolam renang tuh lagi berenang kentut dia. Ya, keluar angin masuk ke dalam tubuhnya. Air itu membatalkan. Ada ulama yang mengatakan membatalkan puasa secara syariat. Ya. Nah, kemudian yang harus kita tekankan dari sekarang adalah bagaimana pahala-pahala yang bisa membatalkan pahala puasa ini. Ya, jadi puasanya tetap berjalan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbahaya nih. Ya, begitu Rasulullah mengatakan banyak umatku yang nanti berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali mereka mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, contohnya apa yang membatalkan puasa? Seperti misalkan berdusta, membatalkan pahala puasa, atau mengurangi pahala puasa. Yang berikutnya misalkan berkelahi, mencaci maki, berkata-kata kasar, memarahi temannya, memarahi bawahannya, ya, atau memarahi atasannya. Lagi puasa marahin atasannya, wah itu luar biasa tuh. Ya, udah mengurangi pahala puasa, membatalkan juga bisa jadi membatalkan pahala puasa. Bahkan ketika dustanya diulang-ulang berkali-kali dalam satu hari, maka bisa jadi membatalkan secara penuh pahala puasanya itu. Ya, silakan Pak Sandi. Oh, ada acara lain katanya. Nah, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan ilmu membatalkan pahala puasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan kondisi yang semacam ini, kita berusaha dari sekarang menjaga agar pada saat kita berpuasa tidak membatalkan pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang berikutnya yang membatalkan pahala puasa. Misalkan lagi nonton TV, ya, ada tayangan-tayangan yang percintaan, membuka auratnya, matanya melihat, batal nggak pahala puasanya? Batal nggak pahala puasanya? Ya, batal apa tidak? Berkurang pahala puasanya. Tapi kalau itu dia ulang-ulang terus, ya, sampai 3 kali lebih, itu sampai sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kata Imam Ghazali, dia masuk dalam kategori puasanya orang awam. Puasa ya puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini yang harus kita perhatikan, kita jaga. Nah, kemudian lagi puasa, ya, pulang kantor pacaran. Ya, bagi yang belum nikah misalkan gitu, berduaan, jalan ke bioskop, ya, gandeng-gandengan, pegangan di motor gitu ya. Itu puasa tuh. Ya, padahal dia tahu lagi puasa, itu bisa membatalkan pahala daripada puasa. Ya, kenapa? Karena di situ akan ada campur tangan bermain setan. Kenapa orang pacaran dibikin nikmat sama Allah? Pacaran 5 tahun, 10 tahun nikmat, giliran menikah baru 1 tahun, goncang ganjingnya luar biasa. Kenapa? Karena pada saat pacaran dia menyentuh tangannya berdosa, menatap matanya berdosa, pelukan berdosa, menciumnya berdosa. Setan datang kepada dia dan setan menggoda agar dia terus berbuat maksiat, sehingga nanti ketika dia belum bertobat, dia bisa masuk ke dalam neraka bersama dengan setan. Tapi ketika dia sudah menikah, setan kabur dia. Dan ketika mengatakan saya terima nikahnya Fulan bin Fulan, maka arsy Allah bergetar. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya pegangan tangan dosa, pegangan tangan antara suami istri, menggugurkan dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan memeluk istrinya, meruntuhkan dosa dia dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Memandang istri dengan pandangan yang penuh dengan cinta, itu bisa jadi menguatkan dia, bahkan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ada yang jomblo belum ya? Sudah ya, ini segera kalau yang belum nikah segera menyusul ya pernikahan. Nah, pernikahan itu katanya orang tuh enak cuma sedikit ya nggak? Ya, sisanya enak sekali. Ya. Ini yang harus kita pahami dalam berkaitan dengan pahala puasa. Kenapa? Karena bahayanya di zaman sekarang, ya, terkadang umat Islam ini jauh dari Allah. Kenapa? Karena bukan dia nggak mengerjakan sholat, tapi banyaknya maksiat-maksiat yang kecil yang dia tumpuk berkali-kali dia kerjakan, sampai kemudian dia melaksanakan perbuatan yang besar. Ya, itu yang berbahaya. Sehingga apa? Muncullah sifat-sifat mendominasi hawa nafsunya, dan dia giroh ibadahnya menjadi berkurang. Sehingga sholatnya hanya sebatas gugur kewajiban. Tidak ada ruh ketika dia sholat. Dia sedang menatap Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah. Bahkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab perkataan kita.
Sesungguhnya hambaku telah memujiku ya malaikat. Ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika maksiat kita lakukan tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya hanya sebatas gugur kewajiban. Bahkan salat yang dia kerjakan tidak bisa membuat iman dia bertambah kepada Allah dan semakin kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ini yang harus kita kejar daripada pahala puasa itu adalah menahan daripada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan godaannya luar biasa. Makanya setan tahu nih, oh ini kalau mas ini nih, bapak ini nih, dia nggak kuat kalau dengan wanita, dia mah kuat dah, bisa ditolak tuh wanita, nggak bisa, maka dicoba dengan harta. Dengan harta nggak bisa, dicoba lagi dengan jabatan. Dengan jabatan nggak bisa lagi, dicoba lagi dengan popularitas. Dicari-cari oleh setan, di mana posisi kelemahan hamba Allah ini. Dengan wanita nggak bisa, dengan jabatan nggak bisa, dengan harta nggak bisa, maka insya Allah konsisten dia sampai akhir hayat, maka nanti di yaumil kiamat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada yang kita nonton sinetron aja kan, kira-kira ada nggak sinetron yang nggak ada kaitannya dengan cinta? Ada nggak kira-kira? Kayak ganteng-ganteng serigala, ada nggak percintaannya tuh? Ada nggak kira-kira? Ada. Tukang bubur naik haji ada nggak? Percintaannya ada nggak? Ya. Kemudian sinetron FTV banyak nggak percintaannya? Banyak tuh. Nah sehingga dengan percintaan ini yang tidak halal membuat apa yang terjadi, hawa nafsu mendominasi, apalagi kalau sudah berkaitan dengan nafsu amarah. Sehingga nanti banyak orang yang berpuasa tidak mengindahkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Maka sayang sekali Imam Ghazali mengatakan dia seperti berpuasa tapi seperti puasanya orang awam, tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ya begitulah. Karena mereka tidak tahu ilmunya, hanya sebatas berpuasa, menahan, gak makan, gak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah sehingga ilmu puasa ini selain persiapan doa tadi, gimana? Masih ingat doanya? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ila ramadan. Yang ibu-ibunya udah hafal? Udah? Ibu-ibunya udah hafal yang fraksi belakang? Ada yang dengerin ya. Coba kita ulang sekali lagi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ila ramadan. Ini salah satu gambaran yang penting buat kita agar kita konsisten meminta perlindungan kepada Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini digambarkan ya ada keutamaan puasa. Ya sayang kalau seandainya orang berpuasa hanya menahan lapar sama haus saja. Padahal ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan ini merupakan hadis qudsi, perkataan Allah yang tidak Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Apa yang Allah katakan di sini? Allah berfirman, Allah Ta'ala Azza wa Jalla, ya, di sini digambarkan semua amal perbuatan anak Adam adalah untuknya. Ini Allah menegaskan kepada kita nih, semua perbuatan anak Adam, kebaikan-kebaikannya untuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan aku nanti akan membalasnya ketika nanti di yaumil kiamat. Nah, kemudian puasa merupakan perisai. Maka ketika datang saat berpuasa, seorang di antara kalian hendaklah jangan berkata keji, atau jangan berteriak-teriak, atau jangan mencaci maki. Ini biasanya nih yang jabatannya sudah di atas, pada bulan Ramadan dicoba tuh. Ada bawahannya, ada temannya yang berbuat kesalahan, tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh mencaci maki, dan tidak boleh berkelahi. Bahkan ketika ada yang mengajak berkelahi, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan demi zat Muhammad yang berada di tanganku, kata Allah, sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan nanti orang-orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Satu gembira pada saat nanti dia berbuka, satu lagi gembira pada saat nanti dia menatap wajah Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nanti pengajian kita bisa semuanya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ke surga Firdaus, ya Masya Allah, ada surga An-Naim ya. Nah, itu kapan bisa diraih? Dari sekarang. Ya, makanya banyak orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuta-juta orang, bahkan bermiliar orang yang minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali mau beriman kepada Allah. Dia mau bersujud kepada Allah, bahkan dia mau bersedekah di jalan Allah. Kenapa? Bisa menyelamatkan dia nanti di yaumil kiamat. Maka baginda Rasulullah mengatakan, bersedekahlah walaupun hanya sebiji kurma untuk menghindarkanmu dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang berkaitan dengan persiapan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Kalau kita ketahui puasa itu ada cuma 2 jenis ya, ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu ada 3, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa Ramadan. Puasa-puasa sunnah banyak. Nah kemudian di sini digambarkan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ada dasar daripada wajibnya puasa secara umum. Itu Allah jelaskan di surat Al-Baqarah 183. Ini kita semua sudah banyak sering sekali paham. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, perhatikan. Di sini yang membuat perintah puasa ini berat adalah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Hai manusia, bukan. Tapi dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan. Ketika nanti kita berjumpa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, biasanya setelahnya itu akan ada perintah Allah yang sangat berat. Dan akan ada juga larangan Allah yang sangat berat. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata bagi kalian. Ada juga yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yattakhidil kafirina awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan pemimpinmu dari kalangan golongan orang-orang kafir. Berat apa tidak? Berat juga. Ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqillah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak bertakwa kepada Allah? Berat enggak bertakwa kepada Allah? Berat juga. Nah, artinya apa yang terjadi ketika Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kalian atau diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang target daripada puasanya itu adalah la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, pertama dasar daripada puasa di bulan Ramadan. Tapi ini puasa secara umum. Nah, dasar bulan Ramadannya apa? Di surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan yang ditetapkannya Quran. Dan Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau seandainya diantarkan yang mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan itu. Ini diwajibkan puasa, jadi bukan di surat Al-Baqarah 183, tapi di surat Al-Baqarah 185 bagi puasa Ramadan. Nah, targetnya kenapa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Karena orang yang bertakwa kepada dijelaskan dalam surat An-Naba ayat 31, Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Ya, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, hadaika wa anaba. Mereka mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Kira-kira kebun-kebun dan buah anggur yang Allah janjikan ini di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kawaiba atrauba. Mereka mendapatkan gadis-gadis yang cantik jelita. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atrauba. Mereka mendapatkan gadis-gadis cantik, dalam Quran bahkan dikatakan gadis-gadis montok yang sangat cantik jelita. Kenapa dikatakan montok di sini? Artinya apa? Mereka belum pernah terjamah oleh siapapun. Jadi bidadari-bidadari Allah yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala itu belum pernah tersentuh oleh siapapun kecuali nanti kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan Pak siapa namanya Pak? Pak Fajar misalkan ya. Ini kita doakan Pak Fajar masuk surga Firdaus ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Fajar insyaallah dia masuk surga nih. Ya. Dengan izin Allah Pak Fajar masuk ke dalam surga. Itu surga yang dia punyai itu kurang lebih luasnya seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh. Ya, surganya seluas langit dan bumi. Ketika dia buka, insyaallah di surganya Pak Fajar ini ada 1000 kamar. Ya, istananya dia ketika dibuka di istananya itu ada berapa kamar? 1000 kamar. Ada yang punya rumah enggak? Satu rumah 1000 kamar ada enggak di sini yang punya? Ada enggak yang di rumah yang punya kamar 1000? Ada enggak? 100 ada nggak? Nah, nanti di surga insya Allah ada. Ya, jadi ketika dibuka satu rumahnya Pak Fajar di surganya Allah ini 1000 kamar. Dan setiap satu kamar ada 1000 tempat tidur.
Masya Allah. Ada nggak yang punya di rumah satu kamar? Oh ternyata ada 100 lah tempat tidur, ada nggak? Nggak. Di surga itu ada. Jadi satu kamarnya Pak Fajar itu ada 1000 tempat tidur. Ya, jadi luas sekali, luar biasa. Bahkan diriwayatkan kita tadi tingginya di surga itu 33 meter kurang lebih. Ya, jadi mungkin kita bisa berapa lipat? 30 kali lipat dari sekarang tinggi kita. Karena surga itu luas, jadi kalau sekarang kita kecil, ya kan pendek begini, kita nggak merasakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai digambarkan saja di penghuni surga itu, ya di matanya saja 2 orang di dunia masuk ke bola matanya dia. Saking begitu banyaknya, saking begitu tingginya, besarnya penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana tadi saya lupa. Sampai di mana Pak Fajar? Sampai di mana tadi? 1000 kamar ya, oh iya. Ketika dibuka ada berapa kamar? 1000 kamar. Ketika dibuka satu kamar, di sini ada 1000 tempat tidur. Dan Pak Fajar akan terkaget-kaget ketika dia melihat di surga Firdausnya, satu tempat tidurnya ada 1000 bidadarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ini, Masya Allah. Udah masuk kamar nggak balik-balik lagi. Ya. Itu keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kawaiba teroba. Mereka mendapatkan gadis-gadis yang sangat cantik jelita. Makanya ketika di dunia dia ajak maksiat oleh wanita yang bukan muhrimnya, dia katakan qala ma'azallah. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan maksiat, yang dia taat kepada Allah dan dia mengatakan ma'iyatullah, Allah bersama dengan saya dan saya merasa dipantau sama Allah, maka dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang terjadi nanti di yaumil qiyamah dia akan dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan surga yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau di zaman sekarang bisa nggak Pak? Pulang kantor ada wanita yang menggoda bapak-bapak nih, goda cantik wanitanya gitu, wah dirayu, diajak jalan berduaan, diajak nonton, ditraktir lagi. Kira-kira mau apa enggak? Alhamdulillah nggak mau. Berarti ini solih semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini yang harus kita perhatikan, gelar takwa ini luar biasa di mata Allah. Bahkan kenapa derajat takwa ini penting daripada akhir daripada surat yang berkaitan dengan puasa ini? Karena takwa ini udah tuntunan yang terakhir yang harus kita dapatkan ketika sebelum kita wafat. Ya, makanya digambarkan dalam surat yang lain At-Tolak dikatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Jadi rezeki itu bukan perkara kerjaan. Rezeki itu perkara dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin mudah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebanyakan di kita, itu kalau saya amati kebanyakan kita sholat mungkin bisa sholat ya, baca Quran mungkin bisa baca Quran, tapi yang berat itu meninggalkan maksiat. Maksiat itu luar biasa. Makanya di pengajian itu biasanya tekankan bagaimana tidak hanya kita berlatih untuk melaksanakan amal sholih, tapi kita bersekuat tenaga dengan sekuat mungkin. Dengan harta, handphone, ya, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, agar jangan sampai ada maksiat-maksiat yang kita kerjakan, bahkan rutin selama ini. Itulah yang kemudian mempersulit datangnya rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kemudian mempersulit datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang bertakwa, dia akan merasa dipantau oleh Allah, muraqabatullah, sehingga dia takut kepada Allah dan level keimanannya melesat, bagaikan dia merasa seolah-olah dia mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau di sini wajah-wajahnya wajah penghuni surga semuanya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Insya Allah. Itu yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian landasan dasar hadisnya, hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjal baitil haram." Itu landasan wajibnya ditekankan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi dari Allah mewajibkan, dari baginda Rasulullah mewajibkan, dari jumhur ulama, kesepakatan ulama, puasa Ramadan diwajibkan atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin sampai sini ya, berapa sekarang? Ya, 13. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Biar nggak forum kebatinan ya Kak. Jadi ada dialog, nah insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ikhwannya atau akhwatnya. Tanya apa ya? Ada ya, kalau nggak ada lanjut berarti ya. Baik, kita lanjutkan ya.
Nah, jadi berikutnya, kemudian yang berikutnya adalah ya kita masuk daripada keutamaan bulan Ramadan dan amalan di dalamnya. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, ya tatkala ketika datang bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Nah, jadi kenapa baginda Rasulullah menggambarkan kepada kita Ramadan bulan yang penuh berkah? Karena bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Di sini yang pertama, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Dan di puasa itulah setiap doa orang-orang yang berpuasa sampai kemudian terbenamnya matahari, maka ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang berkaitan dengan puasa tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat bulan Ramadan, ya, digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW di sini, yuftau fihi abwabul jannah. Ya, maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat masuk bulan Ramadan, semua pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa nih? Supaya orang-orang berlomba-lomba fastabiqul khairat, mereka ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita masuk dalam surga, salamun qaulan mir rabbir rahim. Bahkan diketanya oleh Jibril, ada seorang yang di dunianya susah luar biasa, rumahnya kecil, bau, kemudian kehidupannya susah, sehari makan, sehari tidak, setiap hari dia begitu keadaannya. Ketika dia mencium bau surga, ingin dimasukkan ke dalam surga, ditanya oleh malaikat, ya fulan, dulu kamu semasa di dunia pernah nggak merasakan kesulitan? Maka dia katakan, ya malaikat Jibril, demi Allah, saya tidak pernah sedikit pun merasakan kesulitan di dunia. Dia baru mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala, lupa semua kesulitan dia semasa di dunia. Yang saya rasakan di dunia semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang ini berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dibukakan semua pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian baginda Rasulullah menjelaskan, dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pintu neraka ditutup nih oleh Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada umatnya baginda Rasulullah yang dia mau masuk ke neraka. Sampai kemudian setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditafsirkan oleh sebagian ulama atau pendapat ulama, ya, yang diikat bukan hanya setan-setan yang kelasnya tinggi, tapi setan-setan yang kelas rendah juga diikat oleh Allah. Kan kalau kita perhatikan, bahasa jin itu kan ada yang namanya tingkatannya. Pertama namanya jin jini. Jin apa, Pak? Jin jini namanya, bukan jini awal jini, bukan ya. Itu sinetron. Jin jini. Jin jini ini adalah sebutan asli bangsa jin. Dia ada yang muslim, ada yang kafir. Ini levelnya kayak rakyat lah begitu. Jadi kalau ada orang yang kesurupan jin jini itu gampang disembuhkan. Ya, gampang disembuhkan ya. Kita bacakan ta'awuz, kemudian kita suruh keluar, insya Allah dia selesai. Tapi yang kemudian yang kedua, ada juga tingkatan bangsa jin namanya jin arwah. Siapa jin arwah? Jin arwah ini adalah jin yang suka menampakkan diri di hadapan wanita sama anak kecil. Misalkan anak kecil, aduh mama itu ada apa tuh palanya gitu. Ya, itu jin arwah. Itu saya ngelihat si dia yang udah meninggal. Padahal bukan orang yang udah meninggal, tapi jin arwah yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal tidak satu pun yang bisa berkeliaran. Dia sudah ya ditetapkan oleh malaikat, sudah terikat dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ada orang yang melihat ya jasadnya seperti dia, ada orang yang melihat, itu jin arwah yang menyerupai siapa? Yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Dan bangsa jin ini bisa berubah-ubah. Bisa berubah wujudnya, bisa berubah seperti manusia, bisa menyerupai manusia. Dan biasanya dilihatin itu anak-anak sama perempuan. Ada yang tahu Pak kenapa? Anak-anak sama perempuan? Kenapa? Yang biasanya takutan siapa biasanya? Perempuan apa laki-laki? Yang biasanya rada penakut gitu. Perempuan apa laki-laki? Biasanya perempuan ya. Kemudian anak kecil yang masih gampang, masih bisa. Ini namanya biasa itu yang sering dilihat jin arwah itu adalah anak kecil dan perempuan. Yang ketiga ada jin amir. Ada yang namanya amir gak? Ada. Oh ada ya. Yang ketiga jin amir nih. Jin amir ini bukan amir di sini ya. Ini bangsa jin namanya jin amir. Nah jin amir ini jin yang suka mendampingi manusia. Kalau kita sebut tuh orang Indonesia namanya khodam. Ada yang pernah dengar nggak? Ya khodam. Itu khodam itu jin amir. Siapa? Jin yang suka mendampingi manusia. Biasanya jin amir ini bergantung manusianya. Kalau misalkan kemudian manusianya banyak maksiat, maka amirnya juga jelek. Jin amir juga jelek. Ya, bisa mengikuti bagaimana karakter daripada orang-orang yang diikuti oleh dia. Ya. Nah, ini jin amir, jin yang suka mendampingi manusia. Makanya biasanya kayak orang-orang yang
belajar ilmu tenaga dalam, itu biasanya tuh suka masuk bangsa jin tuh dari situ. Ya, suka masuk dari situ. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, setan. Setan ini adalah bukan wujudnya, tapi setan ini karakter. Ya, apa itu artinya setan? Setan itu adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang berangkat ke musola pakai sendal yang jelek, pulang pakai sendal yang bagus, setan gak tuh dia? Setan gak tuh dia? Setan dia. Kenapa? Karena Allah jelaskan di setan itu di surat An-Nas. Di ayat 5 sampai ayat 6. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa dia? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sama tuh, mau ada kajian zuhur nih, malah ngajakin bolos dia. Ya enggak? Setan apa tidak? Setan. Pada waktu itu manusia itu bersifat seperti setan dia. Ya. Tapi ketika kemudian dia kembali taat, dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya dia. Maka manusia itu kalau dia taat, dia bisa lebih hebat daripada malaikat, tapi kalau dia buruk, dia bisa lebih jelek daripada bangsa jin. Bahkan dia bisa lebih buruk daripada binatang ternak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah jin ifrit. Tuh nggak jin ifrit? Pernah dengar nggak? Jin ifrit. Nah, jin ifrit ini jin kelas tinggi, jin papan atas. Biasanya dia dijadikan kolega oleh bangsa dukun buat nyantet, buat ngeluh. Ya, kalau zaman dulu itu yang paling kuat dengan bola api tuh, ngeluhnya di atas rumahnya, jalan tuh. Itu kuat sekali, luar biasa. Nah, jin ifrit kenapa dia hebat? Kenapa dia nih jin papan atas? Karena dia punya sayap dan mainnya di atas dia, bisa terbang dia. Jin yang punya sayap yang bisa terbang, yang biasa main di atas namanya jin ifrit. Yang kekuatannya ini kurang lebih 100 kali kekuatan daripada jin jinni, jin yang kelas biasa. Makanya kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa saya tuh kalau ada jin jinni ketemu jin ifrit, cium tangan lah gitu istilahnya gitu. Ya, hormat lah gitu dia. Nah, biasa jin ifrit ini yang dijadikan kolega oleh bangsa dukun untuk mengadakan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Dan itu bisa ditangkal dengan cara bagaimana? Dengan cara manusia itu kembali kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita ketemu sama jin jangan takut. Ya, karena jin itu kalau menampakkan diri di depan kita, dia bisa digampar kena, dipukul sakit, ditusuk pun berdarah. Hadisnya bagaimana Ustaz? Ada. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ubay ini punya kurma banyak. Kurmanya lagi panen, dia jemur malam-malam ke Ubay. Apa yang terjadi? Ternyata kurmanya itu ada yang ngambil di malam hari itu. Diambil tuh. Akhirnya apa? Besok nih saya tungguin nih. Akhirnya besok ditungguin sama Ubay. Di malam berikutnya dijaga, dia bergadang tuh nungguin yang ngambil. Ternyata apa? Ada sesosok makhluk yang kemudian mencoba mengambil kurmanya dia. Maka Ubay mengatakan, "Hai kamu, jin apa manusia? Kalau jin tunjukkan kaki atau tanganmu." Maka ditampakkanlah kaki atau tangannya. Ya, maka ditangkap sama Ubay, kena dia. Maka sahabat bertanya, seperti apa ya Ubay ketika kau menangkap jin itu? Maka Ubay mengatakan, tangan atau kakinya seperti anjing yang berbulu, kata Ubay. Ya, jadi dia kena. Makanya bangsa jin itu, kalau misalkan godain kita, itu kan nggak nampakin diri, betul nggak? Dia ngapain biasanya? Ya, kayak kamar mandi ada yang nyalain air, gitu nggak? Ya kan, lampu yang hidup jadi mati, atau misalkan ordeng bergerak-gerak, atau ada suara-suara. Nah, itu sebenarnya dia cuma hanya menakutkan. Tapi kalau seandainya manusianya taat dan tidak terpengaruh, jin itu malah takut. Jadi kalau jin papasan dengan manusia, itu kata ulama dua-duanya punya perasaan takut. Manusia juga kadang dikit ada takut, jinnya juga takut sama manusia. Nah, yang paling berani lah, yang paling dekat dengan Allah lah, yang dia bisa menguasai keadaan. Kalau kita berani, maka jin itu yang takut. Tapi kalau misalkan kita takut, jin itu yang berani. Kenapa dia bisa tahu kita takut? Dari suhu dan hawa kita. Dia bisa membaca dari suhu dan hawa kita. Orang ini takut apa tidak? Nah, itu yang harus kita kerjakan kalau kita bertemu dengan jin. Maka jangan takut, tapi kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nggak bisa juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nggak bisa juga baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira-kira kalau ketemu sama jin takut nggak, Pak? Takut nggak? Lagi di jalan, oh siapa itu ya? Atau lagi di kamar, atau lagi di mana sendirian bergetar, ada yang bergetar-getar malam-malam. Nah, itu kuncinya jangan takut dan kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang gampang dimasuki oleh bangsa jin itu yang pertama yang penakut. Ya, yang penakut, dan yang kedua adalah mereka yang jarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang harus kita jaga agar kita selalu senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua setan kata ulama diikat tuh. Jadi nggak ada lagi manusia yang bilang nih gue digoda setan nih. Makan di bulan Ramadan nih digoda sama setan. Itu sebenarnya bukan setan yang goda, tapi siapa? Itu karena hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang yang pada saat masuk bulan Ramadan, dia masih meninggalkan sholat, dia masih berbuat maksiat, dia masih kemudian tidak bisa menjaga pandangannya, berarti itu bukan pengaruh setan. Itu pengaruh daripada kebiasaan dosa dia yang sudah terbiasa dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, sehingga dia nggak bisa alasan lagi setan buat gara-garanya gitu. Ya, sampai setan bilang juga kali ya, mungkin pas lagi diikat gitu. Orang gue udah diikat masih disalahin aja nih. Gara-gara setan nih berbuat dosa. Nah ini yang harus kita jaga. Maka ulama ada yang menafsirkan semua setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dimanapun kita berada dengan keyakinan yang penuh kepada Allah, kita tidak akan diganggu dan digoda oleh setan ini. Dan kemudian ya di sini pada saat bulan Ramadan di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang memperoleh kebaikannya, maka ia benar-benar terhalang daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang bisa kita perhatikan ketika berkaitan dengan bulan Ramadan. Sehingga amalan-amalan soleh yang harus kita kejar sekarang, yang pertama adalah memperbagus bacaan Quran, tahsinul Quran. Kalau sudah, maka tingkatkan menjadi memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa satu hari 1 juz. Kan ada sekarang ya, one day 1 juz. Ada yang sudah bisa? Mulai Rajab ini 1 hari 1 juz sudah? Atau belang-belang 1 juz per 3 hari keempat mulai gitu. Ada enggak? Atau masih 3 lembar atau 5 lembar. Ini harus kita semangatkan nih baca Al-Quran ini. Kalau tidak, maka nanti kita nggak berasa bagaimana nikmatnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu yang istimewa diantaranya apa? Tempat diturunkannya Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Karena ada Quran di situ. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berapa banyak diturunkan? Semuanya. 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sidratil Muntaha itu sampai ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Makanya pada saat turunnya Quran, malaikat penjaga langit pertama itu tidak boleh satupun bangsa jin yang masuk. Tidak boleh satupun bangsa jin yang mencuri-curi rahasia. Dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses turunnya kepada Rasul berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Tapi turunnya langsung di langit yang pertama di Baitul Izzah selama sebanyak 30 juz dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa menguatkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keistimewaannya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah 3 menit lagi udah mau masuk soalnya. Yang fraksi ibu-ibunya ada yang mau tanya? Ada? Yang bapak-bapaknya? Yang mau ditanyakan? Ada ya? Atau Pak Fajar? Pak Fajar? Pas? Pas. Pas ya. Jadi kalau nggak ada, kita cukupkan, insyaallah kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pulang dari sini dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darki syikwa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya khadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan berbagai macam perintah-Mu ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk meninggalkan segala bentuk larangan-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarkan kami dari musibah ya Allah, hindarkan anak-anak kami dari musibah ya Allah, hindarkan orang tua kami dari musibah ya Allah. Ganti musibah dengan rahmat dan kebaikan dari-Mu ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah izzah Islam pada bangsa kami, pada Jakarta ini, pada kantor kami ya Allah. Selamatkanlah umat Islam dimanapun mereka berada, wabil khusus di Jakarta dan di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, catatlah nama-nama kami yang hadir pada saat majelis ini ya Allah sebagai penghuni surga-Mu ya Allah, bisa bertemu dengan Rasul-Mu di Telaga Kausar-Mu ya Allah, bisa mendapatkan minuman langsung dari tangan Rasul-Mu ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan amalan itu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami terhindar daripada azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah seperti taubatnya Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Terimalah taubat kami ya Allah seperti taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah kami ya Allah. Bukankah Engkau Maha Pengampun ya Allah, sebesar apapun dosa kami ya Allah. Tutuplah ya Allah, ampunkanlah ya Allah, ganti dengan kebaikan. Tutuplah aib-aib dan keburukan kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami karena rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkan musibah yang datang kepada kami karena dosa kami ya Allah. Hindarkan musibah itu sejauh-jauhnya ya Allah, dan kuatkanlah kami untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan dosa, agar kami konsisten berada dalam ajaran agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di akhir doa-doa kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami yang kami ucapkan berkali-kali, yang tersirat di hati kami, terbetis dalam pikiran kami ya Allah, dan kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa du'aana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, sekali lagi mohon maaf dari kesalahan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.